Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Melki Joni perpanjangan tangan Prabowo di Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara terkasih, kemarin baru saja para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT menarik nomor urut. Dan kita semua sudah tahu, saudara, paslon Melki Joni mendapatkan nomor urut 2. Ini seperti nomor urut Pak Prabowo dan Gibran dalam Pilpres beberapa waktu lalu. Ini semakin memperjelas ini bahasa alam, tanda-tanda yang baik bahwa memang dukungan Pak Prabowo kepada Melki Joni itu akhirnya juga mendapatkan tanda-tanda yang positif dengan mendapatkan nomor urut 2 dalam Pilgub di NTT. Seperti saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa Pilgub NTT ini miniatur dari perhelatan Pilpres beberapa waktu lalu. Hanya ada 3 pasang calon, dan kalau dilihat dari dukungan partai politik itu mencerminkan dukungan parpol pada Pilpres yang lalu. Dan Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus itu juga terjadi di Pilgub NTT, di mana Melki Joni didukung oleh Kim Plus. Nah, saudara-saudara, Melki Joni ini didukung penuh oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai Gerindra, yang sekaligus adalah Presiden terpilih yang sebentar lagi akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Nah, Pak Prabowo dengan NTT itu sangat dekat. Pak Prabowo itu sangat mencintai Tanah Timur, sangat mencintai Nusa Tenggara Timur. Bahkan dalam suatu kesempatan beliau mengatakan bahwa separuh jiwanya itu ada di Tanah Timur. Masa muda Pak Prabowo itu dihabiskan di Tanah Timur, di Timur-Timur kala itu, sebagai seorang prajurit muda yang berbakti untuk bangsa dan negara sebagai seorang prajurit. Bahkan hingga saat ini Pak Prabowo selalu mempunyai concern khusus, mempunyai kepedulian yang luar biasa untuk Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara masih ingat pada periode 2014 sampai dengan 2019, Ketua Komisi 5 DPR RI Pak Fary Francis dari Partai Gerindra itu ditunjuk oleh Pak Prabowo untuk menjadi Ketua Komisi 5. Pesannya cuma satu saja: perhatikan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. Maka saudara-saudara bisa melihat bisa menyaksikan sendiri. Ketika Pak Fary menjadi Ketua Komisi 5, banyak pembangunan infrastruktur yang terjadi di NTT. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, jembatan gantung, rusunawa, dan berbagai infrastruktur penting lainnya di NTT. Termasuk juga bendungan-bendungan itu. Ini dorongan yang kuat dari Komisi 5 DPR RI, tetapi kita perlu tahu bahwa Pak Fary menjadi Ketua Komisi 5 itu berkat dorongan yang kuat dari seorang Pak Prabowo Subianto. Mengapa? Karena beliau sangat mencintai NTT. Beliau sangat punya kepedulian untuk Nusa Tenggara Timur. Bahkan sekarang ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau bikin Universitas Pertahanan di Kabupaten Belu supaya anak-anak NTT bisa bersekolah di sana. Supaya anak-anak NTT bisa berkompetisi dari sisi sumber daya manusia di Indonesia. Nah, Unhan sekarang sudah banyak menampung anak-anak NTT yang bersekolah di sana. Ini bukti wujud kepedulian seorang Bapak Prabowo. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Dalam Pilgub kali ini, Pak Prabowo sangat mendukung Pak Melki Lakalena dan Pak Joni Asadoma. Beliau berdua direkomendasikan menjadi calon gubernur dan
calon wakil gubernur NTT. Mengapa Pak Prabowo mendukung beliau? Karena Pak Prabowo tahu bahwa hanya Pak Melki dan Pak Joni yang bisa menjadi perpanjangan tangan beliau di NTT. Bahwa Melki Joni ini dipercaya akan bisa membawa NTT keluar dari lilitan persoalan yang mendera NTT selama puluhan tahun. Melki Joni adalah jawaban atas persoalan kemiskinan, persoalan keterbatasan lapangan kerja, persoalan kualitas kesehatan yang masih rendah, ya, persoalan pembangunan infrastruktur yang belum maksimal. Jawabannya adalah Melki Joni. Mengapa? Karena di belakang Melki Joni ini adalah ada seorang presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Itu berarti bahwa Melki Joni punya akses ke pusat. Melki Joni punya jaringan ke pusat. Kebutuhan di NTT, problem di NTT tidak bisa diatasi hanya dengan mengandalkan APBD NTT, saudara-saudara. Harus buka jaringan ke pusat. Dan ini sangat luar biasa karena Melki Joni langsung di-endorse oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto mulai tanggal 20 Oktober nanti. Dan itu berarti bahwa berbagai persoalan di NTT akan bisa diselesaikan. Jadi jangan terlalu bermimpi kalau ada yang menjanjikan banyak hal, tetapi jaringan ke pusat tidak punya, ya, bahkan mau membangun sesuatu itu tidak gampang kalau tidak punya anggaran yang cukup. Melki Joni punya dua hal. Punya presiden yang mendukung mereka, punya jaringan di pemerintah pusat, dalam hal ini para menteri, dan punya kekuatan di legislatif yang mana Kim Plus itu menjadi dominasi di DPR RI. Karena itu bisa dengan mudah melakukan komunikasi, melakukan lobby supaya banyak anggaran, banyak program itu mengalir ke NTT. Itu keunggulan Melki Joni, saudara. Ya, karena itu saya katakan bahwa Melki Joni itu adalah perpanjangan tangan Pak Prabowo di NTT. Pak Prabowo sebagai presiden tentu akan mendukung agar NTT cepat, ya, keluar dari lilitan persoalan. Sebagai presiden nanti Pak Prabowo mau supaya program-program pusat itu banyak yang akan ada di NTT. Supaya kebijakan-kebijakan pusat itu terasa di NTT. Supaya anggaran-anggaran pusat itu banyak mengalir ke NTT. Itu hanya bisa kalau gubernur dan wakil gubernurnya adalah Melki dan Joni. Karena itu, saudara-saudara, kemarin di Pilpres kita sudah menangkan Prabowo Gibran kurang lebih 58% di NTT. Sekarang saatnya kita harus menangkan Melki Joni kurang lebih dengan persentase yang seperti itu. Karena dengan memenangkan Melki Joni di NTT, maka itu akan membuat NTT berkembang lebih cepat karena Pak Prabowo akan membantu banyak hal untuk NTT, ya, melalui tangan Melki Joni yang menjadi gubernur dan wakil gubernur di NTT. Jadi ini logikanya simpel saja, saudara. Tidak perlu rumit memikirkan itu. Kalau kita sudah punya presiden, kalau kita punya gubernur, wakil gubernur, pasti kita cepat maju. Mengapa? Kita punya program pusat bisa mengalir ke daerah, kita punya jaringan di pusat, banyak anggaran pusat bisa datang ke NTT. Itu saja, saudara. Jadi jangan salah pilih, ya, saudara. Pilih ini, nomor 2, gas. Torang gas. Nomor 2, torang gas. Dan Melki Joni, the best. Mari kita dukung melalui Melki Joni, NTT bangkit lebih cepat, melompat lebih tinggi. Ayo, kita sama-sama bangun NTT. Salam sehat, Tuhan memberkati.